Nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sangat luar biasa agungnya, yakni nikmat sehat walafiat, serta nikmat dijadikannya umat sebaik-baiknya umat, yakni umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita hadirnya di sini, kita dijadikan orang-orang yang mensyukuri nikmat. Amin ya robbal alamin. Sebab napa, Pak? Sebab yang namanya ungkapan rasa syukur itu tidak hanya sebatas ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur juga tidak hanya sebatas ketika kita mendapatkan nikmat kemudian kita tidak sujud syukur, tidak. Jadi ungkapan rasa syukur, bagian daripada ungkapan rasa syukur, kita hadir di majelis ilmu, ikut meramaikan warisan Nabi yang berupa ilmu ini juga merupakan bagian daripada ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang insya Allah dimuliakan ini, kita merupakan bagian orang-orang yang mensyukuri nikmat Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang lebar karena saya di sini mewakili atas nama Duriah Pondok Pesantren Salafiyah Darul Bayan Gembong. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu karena sudah berkenan hadir di tempat kami. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian kami juga meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali dalam penyambutan kurang berkenan, dalam segi tempat kurang berkenan, dalam segi suguhan juga kurang berkenan. Kami mohon minta maaf dan mohon dimaklum. Kemudian kami juga minta maaf kepada para wali santri yang khususnya pada siang ini melaksanakan khatmil juz amma. Mohon maaf apabila selama di sini kami pernah memerintah, atau mungkin kami di sini pernah mentakzirnya, atau mungkin kami di sini pernah memarahinya. Kami mohon maaf karena ini adalah merupakan bagian daripada tarbiyah kami. Jadi kami mohon maaf dan mohon maklum kepada wali santri yang saat ini melaksanakan khatmil Quran. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada anak-anak kami yang pada saat ini melaksanakan khatmul Quran. Pesannya, kita jangan bangga dengan sekarang kita melaksanakan khatmul Quran. Jangan merasa puas karena kita sudah melaksanakan khatmul Quran. Sebab batasan menuntut ilmu itu bukan minal mahdi ila khatmul Quran atau minal mahdi ila khatmul juz amma. Batasan menuntut ilmu juga bukan minal mahdi ila jadi bunyai. Batasan menuntut ilmu juga bukan minal mahdi ila jadi ustadzah. Akan tetapi batasan menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, sampai liang lahat. Maka kami berharap kepada anak-anak kami agar terus berjuang terus di dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kendor, jangan sampai nyerah, jangan sampai merasa puas dengan hasil yang saat ini dihasilkan. Nah, kemudian sebab apa, Pak? Sebab yang namanya ilmu ini untuk bekal, terutama ilmu agama ini untuk bekal kelak nanti di akhirat. Yang namanya ilmu, kalau kita tidak punya ilmu, ini akan jauh. Apa Magum Jubat mengatakan di situ, wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tukmalu. Jadi niat, ucapan, amalan ketika tidak sesuai dengan sunnah Nabi, niat, ucapan, amalan ketika tidak sesuai dengan yang disyariatkan Nabi, maka latuk malu, tidak akan sempurna ganjarannya. Artinya di sini bagaimana? Artinya seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ini banyak perbedaannya. Makanya Bu, satu contoh Pak ya, satu contoh dalam sholat fardu. Dalam mengangkat tangan ini kan sunnah.
Nah, tetapi dalam mengangkat tangan ini ada tempat-tempatnya, di mana agama menentukan, kitab menentukan bahwasannya mengangkat tangan pada saat kita sholat fardu ini sunnah hanya pada 4 tempat. Satu, pada saat takbiratul ihram. Kedua, pada saat kita ruku. Yang ketiga, pada saat kita i'tidal. Yang keempat, pada saat kita terbangun dari tasyahud awal. Nah, kalau orang yang paham ini dalam sholat fardunya hanya menempatkan angkat tangan hanya pada 4 tempat. Tapi kalau orang yang tidak paham, rakaat pertama ngangkat tangan, rakaat kedua ngangkat tangan, rakaat keempat ngangkat tangan. Lah, padahal ganjarannya sama-sama, tapi pekerjaannya lebih banyak orang yang tidak mengerti. Orang yang mengerti hanya mengerjakan 4 tempat mengangkat tangan, sudah ganjarannya sama dengan orang yang mengangkat tangan lebih dari 4 tempat. Ini perbedaannya. Kedua, manakala kita sholat sunnah, orang yang mengerti sebelum kita melakukan sholat sunnah atau sholat fardu ini bersiwak. Orang yang tidak mengerti sholat sunnah 2 rakaat tidak menggunakan siwak, tapi ganjarannya sama-sama 2 rakaat. Orang yang ngerti sholat 2 rakaat, orang yang tidak mengerti 2 rakaat, ganjarannya lebih banyak orang yang ngerti hanya dengan melakukan siwakan. Pada siwakan lamun sholat, Bu. Insya Allah, Bapak Nek. Nah, ini perbedaan. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwasannya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu ini jauh perbedaannya. Maka saya berharap kepada anak-anak saya, walaupun anak-anak saya dalam artian bahwa jangan bukan ya. Jadi saya berharap terhadap anak-anak saya, walaupun di sini sudah lulus, walaupun sudah khutmul juz amma, jangan berhenti di sini, terus lanjutkan. Bahkan Imam Syafi'i dahulu, kata Imam Syafi'i bagaimana, Pak? Kata Imam Syafi'i, tafaqquh qabla an tar'asa fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Jadilah kalian orang yang ahli ilmu agama qabla an tar'asa, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Nah, pemimpin di sini bukan hanya pemimpin rakyat, pemimpin di sini bukan hanya pemimpin umat, tapi yang dimaksud pemimpin di sini pemimpin rumah tangga, pemimpin sumur, pemimpin dapur. Maka dalam hal ini, sebelum anak-anak didik kita dijadikan pemimpin rumah tangga, sebelum anak-anak kita dijadikan pemimpin sumur, maka kita usahakan untuk orang tuanya mendorong anak-anak kita supaya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kata Imam Syafi'i tadi, fala sabila ila tafaqquh, tidak ada jalan untuk menjadi orang yang ahli ilmu agama. Hanya saja di sini tidak ada jalan bukan berarti tertutup untuk menjadi ahli agama, tidak. Yang dimaksud fala sabila di sini, jalan untuk menuju ahli agama ini sangat berat, sangat sulit rintangannya. Sekarang bayangkan, Pak, Bu, ibu-ibu arep mangkat pengajian, anaknya nangis, kira-kira sudah mangkat pengajian ora? Malah ibu-ibu harus mangkat pengajian, bapaknya rewel pengen nyusu, mangkat mau mangkat kan ngebelani laki. Nah, iki bukti bahwasanya kalau kita sudah diangkat menjadi pemimpin rumah tangga, kalau kita sudah diangkat menjadi pemimpin dapur, iki abot sing kudune mangkat ning majelis oleh sekalimat ilmu ku gara-gara bapaknya hayang nyusu jadi ora oleh ilmu. Bapak-bapak ya pada baik, kudune bapak-bapak arep mangkat pengajian, ibune ngaharawasi, Pak, bias kira-kira mangkat apa, Pak? Mangkat insya Allah ngan waling majlis belok boleh. Jangan lupa subscribe channel ini.